bukan hanya sekedar mengakses, tapi juga menggunakan sumber informasi tersebut. Pasti sangat banyak ini sebenarnya hal yang ingin ditanyakan oleh para peserta di sini. Namun tadi seperti yang kita sampaikan, mohon maaf kita apa namanya membuat sistem yaitu untuk pemakalah terlebih dahulu untuk presentasi. Jadi dan nanti jika di akhir masih ada waktu, mudah-mudahan masih ada waktu ya Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Salwa, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Salwa. Kita lanjut terima ke kasih Bu Rina. sama-sama Ibu. Kita lanjut ke ini ya Bu, ke invited speaker yang kedua yaitu Ibu Elida Hakmi Siregar MSI. Kepada Ibu kami persilahkan untuk mempresentasikan artikelnya. Kurang lebih 10 menit ya Bu Elida. Silahkan Bu. Nah, saya boleh share screen? Silahkan Bu. Kenapa, Mak? Oke. Kenapa, Mak? Baik, sudah terlihatkah? Belum Bu, masih jalan. Oke, sudah Bu. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan tentang hama penggerek buah pada tanaman kopi yang pada tahun ini kami mengangkat judul Distribusi Hypothenemus hampei Ferrari 1987 Ordo Coleoptera, famili Curculionidae dan subfamili Scolytinidae pada buah kopi di Sumatera Utara. Dengan tim peneliti saya sendiri, kemudian ada Pak Mufti Sudibyo, ada Ibu Khairiza Lubis, ada Ibu Aida Fitriani Stompul, dan ada Pak Yusron Effendi. Hypothenemus hampei merupakan serangga dari famili Curculionidae yang menjadi hama pada tanaman kopi. Hypothenemus hampei ini menyerang bagian dari endosperm dari biji kopi. Di sini bisa dilihat di gambar yang di bawah ini adalah penampakan dari biji kopi yang telah diinfeksi oleh serangga Hypothenemus hampei ini. Hypothenemus hampei ini persebarannya sangat luas, termasuk di Sumatera Utara. Kemudian Hypothenemus hampei ini karena dia menyerang biji kopi, sementara kopi itu yang diambil atau yang dimanfaatkan itu adalah bijinya, ternyata dia mampu menurunkan hasil produksi hingga 75%. Oleh karena itu, karena penyebarannya sangat luas, kemudian di Sumatera Utara juga sudah ada dilaporkan, maka kami mencoba untuk mendokumentasikan di mana saja Hypothenemus hampei ini sudah ada di Sumatera Utara. Maka tujuannya adalah menganalisis sebaran Hypothenemus hampei di perkebunan kopi di Sumatera Utara. Metode penelitian yang kami lakukan, yang pertama ini kami mengkoleksi biji kopi Arabica, kopi Robusta yang ada di Sumatera Utara. Kemudian kami ambil serangganya, kemudian kami mounting, selanjutnya kami identifikasi. Identifikasi kami lakukan berdasarkan Johnson et al. 2002 dan Vega et al. 2014. Setelah itu kami analisis berdasarkan indeks Morista dan koefisien korelasi Pearson. Nah, ini merupakan gambaran dari Hypothenemus hampei yang kami temukan. Yang ABC ini ditemukan pada kopi Arabica, kemudian yang DEF ini ditemukan pada kopi Xenophora atau kita sering menyebutnya kopi Robusta. Bagian A dan D ini dilihat dari sisi lateral, kemudian bagian B dan E ini dilihat dari sisi dorsal, dan bagian C dan F dilihat dari sisi ventral. Ini merupakan distribusi hampei pada tanaman kopi di Sumatera Utara. Kami mengambil sampling kami itu ada di 10 kabupaten yang ada di Sumatera Utara.
Jadi kami samplingnya ada di Baris Julu, di Sukajulu, Aik Hotang, di Bangua, Hutagalung, Hutajulu, Siponjot, Silangit, Paranjulu, Situmbajulu, Purbasinomba, Hinalang, Lumbanjulu, Pondok Bulu, dan Marihat Huta. Dari ke-10 kabupaten yang kami amati, kemudian kami analisis dengan indeks Morista berdasarkan distribusi HAMPEI di lokasi penelitian, ternyata HAMPEI di semua lokasi penelitian itu terdistribusi secara mengelompok. Namun setelah dilihat korelasinya tidak berkorelasi. 10 lokasi ini tidak berkorelasi terhadap keberadaan HAMPEI di pada penelitian ini. Kemudian untuk sebaran HAMPEI berdasarkan jenis kopi Arabica dan kopi Senopora, kami menemukan ada korelasi antara hipotenusa HAMPEI dengan jenis kopi, di mana kami memperoleh hasil di kopi Arabica itu hipotenusa HAMPEI ini lebih menyukai kopi Arabica dibandingkan Senopora, walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh begitu ya, hanya 0,02, tetapi di Arabica lebih tinggi gitu. Hal ini menunjukkan kalau serangan hipotenusa HAMPEI itu lebih tinggi pada kopi Arabica dibandingkan kopi Senopora. Kemudian untuk koefisien korelasi berdasarkan ketinggian, karena kami juga melihat ketinggiannya itu dibagi menjadi 3, di bawah 500 mdpl, kemudian antara 500 ke 1000 mdpl, dan di atas 1000 mdpl. Di sini juga ditemukan korelasi hipotenusa HAMPEI terhadap ketinggian. Di mana yang kami temukan itu berdasarkan ketinggian itu hipotenusa HAMPEI itu lebih banyak ditemukan pada ketinggian 0 sampai 500 mdpl. Hasil yang kami temukan berbeda dengan hasil yang diperoleh oleh Silva dan kawan-kawan di tahun 2014. Kalau mereka banyak menemukan serangan hipotenusa HAMPEI itu pada ketinggian antara 500 sampai 1000, kami justru pada ketinggian 0 sampai 500. Hal ini sangat menarik ya untuk dikaji lebih lanjut. Mungkin faktor apa penyebabnya gitu, sehingga di Sumatera Utara itu HAMPEI ini lebih banyak menyerang kopi terutama Arabica pada ketinggian 500 mdpl ke bawah begitu. Walaupun untuk semua ketinggian itu kami menemukan juga mereka semuanya untuk ketinggian semuanya kan di sini kan hasilnya semuanya di atas 1,0 ya, berkorelasi semuanya. Tetapi yang paling banyak itu di 0 sampai 500 mdpl. Nah, Sumatera Utara ini karena Sumatera Utara tergolong lahan basah sehingga sulit untuk memutuskan siklus kehidupan dari hipotenusa HAMPEI. Karena tanaman ini atau perkebunan kopi ini termasuk berbuah sepanjang tahun ya, setiap tahun dia kan ada berbuahnya gitu. Jadi kita masih sulit untuk untuk mengatasi persebaran HAMPEI ini pada kopi Arabica maupun kopi Senopora, sehingga dibutuhkan kajian lebih lanjut. Mungkin secara fisiologis atau atraktan apa yang menarik si HAMPEI untuk keluar dari biji kopi yang diserangnya itu, karena kan mereka meletakkan telur di kopi, kemudian akhirnya biji kopi itu menjadi makanan dari hipotenusa HAMPEI pradewasanya. Kalau dewasanya dia sudah keluar, jadi yang dewasanya itu berada di dalam kopi. Jadi masih sepanjang penelitian tentang ini untuk menemukan apa kira-kira yang bisa menarik HAMPEI ini supaya tidak mengunjungi biji kopi. Dari ini kami menyimpulkan kalau
distribusi HAMPE ini tersebar di 10 kabupaten di Sumatera Utara dan HAMPE ini berkorelasi secara signifikan pada jenis kopi dan ketinggian. Namun dia tidak terpengaruh tidak signifikan pengaruhnya terhadap lokasi penelitian. Kami ucapkan terima kasih kepada penyandang dana dari BLU Universitas Negeri Medan. Saya pikir itu saja, Bu Aswarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Elida Hafni yang telah memaparkan penelitian beliau bersama tim terkait dengan penyebaran hipotenemus HAMPE ya di perkebunan kopi di Indonesia. Mudah-mudahan nanti hasil penelitian ini ataupun keberlanjutan penelitian ini bisa membantu para petani kopi untuk bagaimana memutus mata rantai hama ini di perkebunan mereka. Pasti akan banyak juga ini pertanyaan dari peserta pemakalah di sini terkait dengan penelitian Bu Elida. Namun tadi karena kita sudah menyepakati bahwa untuk menampilkan presentasi hasil penelitian terlebih dahulu ya Bu Elida, jadi nanti mungkin di akhir sesi jika masih ada waktu akan kami buka sesi tanya jawab. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Elida Hafni Siregar selaku invited speaker kedua di room 6 ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Iya Bu, selanjutnya kepada para pemakalah, saya ingin menyampaikan bahwa nanti akan ada pengumuman terkait best presenter dengan penilaian, yaitu ada 3 penilaian ya Bapak Ibu pemakalah. Yang pertama itu media PPT yang ditampilkan, kemudian yang kedua itu konten materi dari PowerPoint-nya, kemudian yang ketiga adalah tanya jawab jika ada. Nah, jadi Bapak Ibu mohon dimaksimalkan untuk ketiga penilaian tersebut sehingga nanti mendapatkan gelar best presenter. Nah, selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu baik invited speaker maupun pemakalah untuk mengisi link absensi yang sudah saya share sebelumnya agar nanti bisa mendapatkan sertifikat. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemakalah pertama untuk menampilkan hasil penelitiannya atau artikelnya, yaitu Ibu Yusi Fridayanti Sigalinggi. Ada Ibu Yusi? Sepertinya belum hadir di Zoom ini ya, Bu Yusi. Karena belum ada, saya lanjutkan ke Ibu Nia Agustina Giawah. Silakan Ibu Nia. Ibu Nia, ada? Masih dimatikan kameranya ya? Kira-kira ada tidak ini orangnya? Ibu Nia? Belum ada juga. Kalau begitu kita lanjut ke Ibu Ayu Andriani. Juga belum ada. Ibu Ayu Andriani juga belum ada. Kemudian Ibu Viviana Kristi. Ibu Natasha ada sepertinya, Ibu Natasha ya. Ada. Ya, baik. Silakan Ibu Natasha Ningtyas untuk mempresentasikan artikelnya kurang lebih 10 menit ya, Bu, dari sekarang. Silakan, Bu. Baik Bu, sebelumnya izin share screen ya Bu. Ya, silakan, Bu. Sebelumnya apakah sudah terlihat Bu PPT-nya? Sudah, Bu Natasha. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.